Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua dan tetap semangat untuk senantiasa menjalani hidup dan kehidupan ini. Kita bersyukur kita boleh mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tentu kita merasakan kelelahan, keletihan, bahkan mungkin kelemahan-kelemahan yang kita alami. Namun kita percaya bahwa semangat untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan membangun persekutuan bersama dengan Dia adalah sebuah hal yang senantiasa hendaknya menjadi kerinduan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama bersekutu, menaikkan pujian dan syukur seraya mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kehidupan kami. Malam ini dalam sehati dalam doa, kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, pimpinan, bimbingan yang daripadamu di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Agar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi bahagian kami, diberitakan seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga.
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita yaitu Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip satu bagian nas dalam pembacaan kita tadi dari ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata Shalom tentu sebuah ungkapan, pernyataan yang tidak asing bagi kita, khususnya kita di kalangan orang Kristen. Saat ini kata Shalom menjadi salah satu kata yang paling sering digunakan untuk menyapa saudara seiman. Namun sayangnya, karena saking mungkin biasanya disebut, diungkapkan untuk menyapa, banyak orang Kristen hanya menganggap dan mengucapkan kata Shalom ini hanya sebagai ungkapan sapaan tanpa makna, seperti mungkin apa kabar, halo, atau hai. Padahal kata Shalom memiliki makna yang luas dan juga begitu dalam, yang jika diucapkan dengan pemahaman yang benar bisa membawa pengaruh yang tidak kecil bagi si penerima Shalom. Shalom yang merupakan kata Ibrani ini tidak hanya berarti damai sejahtera seperti yang kita ketahui selama ini, tetapi dalam beberapa rujukan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Perjanjian Lama, kita menjumpai mencakup juga keadaan yang baik dan tidak celaka. Kejadian 37 ayat 14. Ketenangan atau ketenteraman dalam Kejadian 43 ayat 23. Kesehatan, Kejadian 43 ayat 27. Proteksi atau perlindungan, Imamat 26 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Keamanan dalam ayat 21, Ayub 21 ayat 9. Dan juga kemakmuran seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 122 ayat 6. Bahkan lebih daripada semua itu, Shalom adalah Yesus Kristus sendiri. Yesaya 9 ayat 5. Untuk itu, bila kata Shalom hanya digunakan sebagai kata sapaan tanpa makna, bukankah sangat disayangkan kalau kita mendengar dan merenungkan beberapa arti dan makna sesungguhnya dari kata Shalom yang tidak hanya sekedar damai sejahtera. Firman Tuhan berkata bahwa yang disebut sebagai anak-anaknya adalah mereka yang membawa Shalom. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Demikian bacaan kita tadi dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Di dalam kitab Mazmur kita diberi salah satu gambaran untuk mewartakan Shalom. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikian ungkapan pemazmur dalam Mazmur 122 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Saudara-saudara, begitulah kira-kira pesan yang dirangkum dalam kata Shalom yang kita ucapkan kepada orang lain. Bila kita memahami betul tentang arti kata Shalom, bukankah ini sangat indah dan membawa sukacita, bahkan berkat bagi kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang percaya, tugas kita adalah bagaimana kita memanifestasikan Shalom ini di dalam Yesus Kristus kepada semua orang.
Tidak hanya bahwa shalom itu untuk diri kita, tapi bagaimana itu dapat diimplikasikan, dipraktekkan, dan dialami serta dinikmati oleh orang lain. Bahwa melalui orang percayalah shalom tersebar hingga ke ujung bumi. Tetapi mula-mula kita harus menjadi pembawa shalom yang baik di kalangan kita sendiri. Ketika shalom mengalir dan menyebar di antara orang percaya, maka shalom akan menjadi seperti viral yang menyebar hingga dapat menjangkau orang-orang di luar orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi perlu kita ketahui juga bahwa shalom adalah inisiatif Tuhan untuk memberkati semua manusia tanpa terkecuali. Oleh karenanya, sebelum menyebarkan shalom, kita harus terlebih dahulu sepakat dan sehati dengannya, yaitu sumber daripada shalom, yakni Tuhan sendiri. Yang artinya kita harus membangun dan kita harus terkoneksi dengan baik dengan Tuhan, agar hidup kita lebih dahulu dipenuhi oleh shalom, sebelum shalom itu kita bagikan kepada orang lain. Jadi mari kita ucapkan shalom dengan benar, karena bila kita, kata saudara ini diucapkan dengan maksud yang benar, kita akan membawa berkat yang besar bagi orang lain. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dijauhkan dari kecelakaan, dan banyak lagi hal-hal yang menjadi arti daripada kata shalom ini. Kiranya ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah sapaan, kiranya ini menjadi doa kita ketika kita mengucapkan itu kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita menyambut sapaan dan ungkapan itu dengan iman dan percaya, agar shalom itu betul-betul menjadi bagian kehidupan kita. Shalom saudara-saudaraku, amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa syukur malam ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi bahagian kami, Tuhan. Teristimewa untuk dapat merenungkannya, menggumulinya. Kiranya shalom itu tidak hanya menjadi sebuah kata manis, bahasa yang indah bagi kehidupan di sekitar kami. Namun kiranya dalam shalom yang kami nyatakan itu dapat kami manifestasikan dalam kehidupan kami dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sungguh luas dan begitu dalam makna shalom ini, dan kami merindukan Tuhan shalom yang daripada-Mu selalu menjadi bahagian kami dan juga bagian dalam kehidupan bersesama. Berkati dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing.
Anugerahkan berkat pemeliharaan-Mu senantiasa, hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kami. Juga perlindungan-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu di tengah-tengah kami menggumul dan menghadapi wabah COVID-19. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Saudara-saudara kami yang merindukan penolong yang sepadan. Saudara-saudara kami yang merindukan kehadiran buah hati dalam rumah tangga mereka, dan berbagi kerinduan dan harapan lain yang tentunya dipinta di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Bapa di surga, berkati kami malam ini, lindungi dan peliharakan kami dalam waktu istirahat ini. Ada kelemahan, keletihan yang kami alami, Tuhan kiranya pulihkan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, terima kasih untuk kebersamaan yang boleh kita alami untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Salam sehat, tetap semangat, dan bongi melo.